Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan seizinnya lah, hanya dengan limpahan rahmatnya lah kita masih dapat mengikuti atau menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam tak lupa pula marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial ini adalah kelanjutan dari materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu persamaan eksponensial. Nah, adapun materi prasyarat atau materi yang wajib kalian kuasai atau wajib kalian ketahui sebelum belajar pertidaksamaan eksponensial ini adalah yang pertama tentunya persamaan eksponensial. Karena bentuk persamaan eksponensial dan pertidaksamaan eksponensial ini hanya berbeda di tandanya saja ya. Kalau di persamaan kemarin tandanya tentunya tanda hubungnya tentunya tanda sama dengan. Adapun kalau di pertidaksamaan ini tanda hubungnya adalah tanda ketaksamaan ya. Itu tanda ketaksamaan kan ada antara lain, yang pertama adalah kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, seperti itu. Dan juga yang membedakan itu terletak pada banyak himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian kalau di persamaan eksponensial itu ada terhingga. Artinya masih dapat ditentukan berapa banyak nilai-nilai yang memenuhi ya, atau yang masuk dalam HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Adapun kalau pertidaksamaan eksponensial itu HP-nya tak terhingga ya, HP-nya tak terhingga. Itu biasanya yang diketahui hanya batas-batasnya saja. Seperti itu. Jadi yang pertama materi prasyaratnya adalah persamaan eksponensial yang baru minggu lalu kita selesai kuisnya ya. Nah, yang kedua, materi prasyarat yang kedua atau materi yang wajib kalian ketahui sebelum belajar pertidaksamaan eksponensial ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Bagaimana cara menentukan HP dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, itu kan kalian dapatkan di matematika wajib. Insya Allah sudah diajarkan sama Sir Syam. Nah, seperti itu. Oke, kita awali dulu dengan mempelajari sifat-sifat dari pertidaksamaan eksponensial ini. Ini ada sifat-sifat dasar pertidaksamaan eksponensial. Sifat-sifatnya ini terbagi atas dua kelompok. Itu ditinjau dari A-nya. Masih ingat ya, bentuk umum dari eksponen itu adalah A pangkat X atau A pangkat Fx, di mana A-nya itu disebut basis, adapun Fx-nya itu disebut pangkat. Nah, seperti itu. Nah, kalian masih ingat syarat A itu atau batasan-batasan A yang boleh diambil? Ya, A itu atau basisnya itu harus bilangan yang lebih dari 0.
0. Itu yang pertama. Dan yang kedua, A-nya tidak boleh 1 ya. Kalau lupa dibuka kembali catatan yang sebelumnya. Jadi yang kedua itu A-nya tidak boleh 1. A harus lebih dari 0, tetapi tidak boleh A-nya 1. Artinya 1 di situ sebagai apa ya? Sebagai pembatas ya, sebagai pembatas. Nah, pembatas itulah nanti yang membagi dua ya. Jadi ada dua bentuk di sini. Nah, yang pertama yang kalau A-nya lebih dari 1 ya. Kalau A-nya lebih dari 1, A ini adalah basis ya, ingat basis atau bilangan pokoknya. Nah, bagaimana kalau A-nya lebih dari 1? Nah, lihat. Kalau A-nya lebih dari 1, untuk yang pertama A pangkat X kurang dari A pangkat Y, maka X pasti kecil dari Y. Pertama. Yang kedua, jika A pangkat X kecil atau sama dengan A pangkat Y, maka X kecil atau sama dengan Y. Kemudian yang ketiga, A pangkat X besar dari A pangkat Y, maka X itu lebih dari Y. Kemudian yang keempat, A pangkat X besar atau sama dengan A pangkat Y, maka X besar atau sama dengan Y. Nah, apa yang kita ambil dari sifat-sifat di sini? Apa yang kita simpulkan dari sifat-sifat untuk kalau A-nya lebih dari 1? Yang kita ambil itu adalah, yang kita ambil pelajaran adalah kalau basisnya sama ya, kalau basisnya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka kita tinggal mengambil ketaksamaan dari pangkatnya, gitu ya. Ketaksamaan dari pangkatnya. Kemudian tandanya itu tidak berbalik, artinya sama tandanya, yaitu tanda ketaksamaan pada eksponennya dengan tanda ketaksamaan pada pangkatnya itu sama. Kalau kecil dari, maka tandanya pangkatnya juga pasti kecil dari. Kecil dari sama dengan, dia kecil dari juga sama dengan. Kalau kalau besar dari, maka pangkatnya juga tandanya besar dari. Kalau besar dari sama dengan, maka juga pangkatnya, tanda hubung pangkatnya itu besar dari atau sama dengan. Intinya tidak ada yang berubah di arahnya ya. Arahnya di sini itu tidak ada yang berubah, mengikuti tanda sebelumnya ya, mengikuti tanda sebelumnya. Itu untuk A yang lebih dari berapa? Lebih dari 1 itu ya. Ingat, A-nya harus sama atau basisnya harus sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Tentu kalau tidak sama tidak bisa kita selesaikan. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang kedua, jika 0 kecil dari A kecil dari 1, artinya apa? Artinya untuk nilai A di antara 0 dan 1, di antara 0 dan 1. Adapun yang pertama tadi itu kalau A-nya lebih dari 1. Misalnya kalau A-nya 3, berarti pakai sifat yang pertama ini. Kalau A-nya misalnya 1/3 atau 1/2 atau 2/3, intinya kalau dia lebih dari kurang dari 1, ini yang akan nanti kita gunakan. Tapi tidak boleh negatif ya, tidak boleh 0, tidak boleh negatif. Nah, seperti apa itu sifatnya? Ya. Jika A pangkat X kecil dari A pangkat Y, maka X pasti besar dari Y. Itu yang pertama. Yang kedua, jika A pangkat X kecil atau sama dengan A pangkat Y, maka X itu besar atau sama dengan Y. Gitu ya. Dan yang ketiga, A pangkat X besar dari A pangkat Y, maka X lebih kecil dari Y. Dan yang terakhir, jika A pangkat X besar atau sama dengan A pangkat Y, maka X kecil atau sama dengan Y. Nah, coba kalian lihat dengan teliti di mana letak perbedaan antara sifat yang kedua ini dengan yang sifat pertama tadi.
sifat pertama untuk yang A-nya besar dari 1, adapun sifat yang kedua ini adalah A-nya yang berada di antara 0 dan 1. Ada yang bisa? Iya, di tandanya ya. Yang pertama itu sama, yaitu harus sama antara basis di kiri dan di kanan. Hanya di sini yang membedakan adalah tanda ketaksamaannya setelah kita hubungkan pangkatnya ya. Setelah kita hubungkan pangkatnya saja. Kan kalau basisnya sudah sama maka kita tinggal menghubungkan pangkatnya saja. Nah, ternyata kalau untuk A-nya lebih dari A-nya kurang dari 1 ya, lebih dari 0, itu nanti tandanya berkebalikan dari tanda sebelumnya ya. Tanda hubung di pangkatnya ini kebalikan dari tanda hubung sebelumnya. Nah, lihat di sini, kalau dia kecil dari maka nanti besar dari. Kalau kecil dari sama dengan maka dia nanti besar dari sama dengan. Kalau A-nya besar dari kalau awalnya dia besar dari maka nanti di hubungan pangkatnya itu adalah kecil dari, begitu. Dan yang terakhir atau yang keempat ini ya, kalau besar dari atau sama dengan maka pangkatnya itu kecil dari atau sama dengan ya. Intinya mereka saling berkebalikan kalau untuk A-nya itu di antara 0 dan 1. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Kalau begitu kita langsung masuk pada contoh ya. Untuk contoh pertama kita tentukan himpunan penyelesaian atau disingkat dengan HP ya. HP di sini adalah singkatan dari himpunan penyelesaian, bukan handphone ya. Dari pertidaksamaan 3 pangkat X kecil dari atau sama dengan 9. Nah, kita selesaikan bersama. Kita tulis kembali dulu soalnya ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu basis di ruas kiri dan ruas kanan itu belum sama. Tadi kan syaratnya untuk menyelesaikannya harus dibuat sama dulu basis di ruas kiri maupun ruas kanan ya. Kalau ruas kiri kan basisnya 3, adapun di ruas kanan itu basisnya 9 pangkat 1. Nah, bagaimana caranya supaya sama? 3 ke 9 ke atau 9 ke 3? Ya, itu biasanya yang besar itu yang mengikut atau yang mengalah, seperti itu. Maka 9 yang harus kita ubah ke bilangan berpangkat dengan basis 3. Nah, tinggal pertanyaan 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? Ada tidak? Iya, ada, yaitu 3 pangkat 2, seperti itu. Nah, di sini sudah memenuhi syarat ya, di mana basisnya sudah sama ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat basisnya. Basisnya di sini 3 ya. Jadi basisnya di sini kelihatan 3. Nah, 3 itu pertanyaannya apakah lebih dari 1 atau berada di antara 0 dan 1? 3 ya basisnya di sini. Ya, tentu jawabannya adalah A besar dari 1. Kalau seperti itu, maka kita ambil sifat yang pertama. Bagaimana tadi sifat yang pertama? Sifat yang pertama itu untuk A-nya lebih dari 1, maka setelah kita ambil kesamaan ambil hubungan pangkatnya, maka tandanya harus sama dengan tanda sebelumnya. Ya, harus sama dengan tanda sebelumnya, seperti ini. Ini kan A-nya 3, berarti dia lebih dari 1. Maka nanti kita ambil hubungan pangkatnya, yaitu X dan 2 dengan tanda hubung juga kurang dari atau sama dengan. Sebab ingat, kalau basisnya lebih dari 1 maka tandanya tidak berbalik, seperti itu. Nah, di sini kita sudah samakan antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini sudah sama, yaitu 3 ya basisnya. Maka kita bisa hilangkan. Kita tinggal mengambil hubungan pangkatnya atau eksponennya, yaitu X kecil atau sama dengan 2.
Oke, kita buatkan himpunan penyelesaian. Nah, ini dibaca himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari 2, X elemen bilangan real atau X itu berupa bilangan real. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikut atau contoh yang kedua ya. Kita lihat dulu bentuk soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1 per 3 pangkat X kurang 4 besar atau sama dengan 1 per 3 kali akar 3 atau 3 akar 3. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita selesaikan secara bersama-sama. Kita tulis dulu kembali soalnya. Nah, kemudian ingat, 1 itu sebenarnya bisa diubah juga menjadi 1 pangkat X kurang 4. Sebab 1 itu kalau pangkatnya berapapun itu nilainya tetap 1. Beda kalau di sini 2, maka 2 itu tidak boleh kita pangkatkan dengan X kurang 4. Seperti itu. Kalau 1 boleh, karena 1 kan pangkatnya berapapun dia tidak terpengaruh terhadap nilainya itu ya, nilai satunya itu. Nah, untuk itu kita ubah dulu ini ya. Bentuk ini kita ubah seperti langkah yang kedua ini ya. Sepertiga untuk ruas kiri dulu ya. Perhatikan untuk ruas kiri. Sepertiga pangkat X kurang 4. Nah, ini kan kalau di sifat ini ya, sifat eksponen kemarin yang pertama itu yang saya suruh catat kalian. Ini kalau pecahan seperti ini berpangkat, maka pangkatnya ini milik pembilangnya juga dan milik penyebutnya juga ya. Kalau misalnya 1 pangkat ini ya tetap 1 kan, jadi tidak akan berpengaruh terhadap nilainya. Beda dengan yang ini, maka yang ini kalau kita selesaikan berdasarkan sifat itu, maka bentuknya seperti di atas ini ya. Nah, seperti itu. Itu untuk ruas kiri. Untuk ruas kanan itu akar 3-nya kita ubah dulu menjadi 3 pangkat setengah ya. 3 pangkat setengah. Selanjutnya ini untuk ruas kiri belum ada perubahan ya. Untuk ruas kanan ini yang ada perubahan. Ini kan 3 kali 3 pangkat 1/2. Kita tahu bersama 3 itu kan 3 sama saja dengan 3 pangkat 1 ya. 3 itu sama dengan 3 pangkat 1. Nah, kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 1/2 ya. Kita kalikan dengan berapa? 3 pangkat 1/2. Ingat, kalau perkalian dengan basis sama, ini kan sama-sama 3 basisnya ya, maka pangkatnya dijumlah. Berarti 3 pangkat 1 itu kita jumlah dengan pangkatnya yang 1 ini ya 1/2. Berarti nanti dapat berapa? 1/2. Kan dijumlah mereka ya, 1 ditambah dengan 1/2. 1/2 itu kalau kita ubah ke pecahan ini ya, pecahan biasa ya, itu 1/2 itu kan pecahan campuran ya. Kalau kita ubah ke pecahan biasa, maka bentuknya menjadi 3/2 seperti ini. Oke, kemudian yang ruas kanan ini juga kita upayakan sama ya, bentuknya dengan ruas kiri ya. Nah, ini pun 1 ya, 1 itu pangkatnya berapapun itu tetap nilainya 1. Mau pangkatnya 3/2, mau 2/8, berapapun itu pangkatnya, kayak pangkatnya nilainya selalu berapa? Selalu 1. Oke, sehingga kita ubah ini, kita ubah lagi sekali ya. Nah, perhatikan di sini 3/2-nya sudah kita letakkan di dalam di luar kurung. 3/2-nya ini kita letakkan di luar kurung. Artinya 3/2 ini milik 1 dan milik 3. Kalau kita uraikan kembali, ini sama saja dengan 1 pangkat 3/2 per 3 pangkat 3/2. Seperti itu. Kalau 1 pangkat 3/2 kan tidak berpengaruh terhadap nilainya. Nah, di sini kita lihat basisnya sudah sama ya, yaitu sama-sama 1/3. Nah, berarti kita tinggal ambil apanya? Nah, ini dulu, tunggu dulu ya.
Ini dulu yang harus kalian ingat. Ini kan sepertiga, A-nya ini atau basisnya ini sepertiga. Sepertiga itu kurang atau lebih dari satu? Iya, tentu kurang dari satu. Sepertiga ini kan 0, nah, ingat sifat yang kita gunakan kalau A-nya kecil dari satu. Iya, tandanya ini nanti harus setelah kita coret ininya apa namanya basisnya ini, maka tandanya ini harus di apa? Harus diubah ya, kebalikannya. Kalau ini kan tandanya besar dari, maka setelah kita hubungkan antara pangkat ruas kiri dan ruas kanan, maka kita ubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, seperti itu. Nah, lihat, kita ubah ya tandanya. Tadinya kan besar dari atau sama dengan. Nah, diubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Kita tinggal mengambil pangkatnya saja ya. Oke. Kelanjutannya kita pindah ruaskan ini negatif 4 pindah jadi positif 4. Setelah itu kita jumlahkan, tapi sebelum menjumlahkan 4-nya ini kita harus ubah dulu ke pecahan ya, dengan penyebut sama dengan itu yang 3/2. Tentunya harus penyebutnya 2. Nah, berapa per 2 hasilnya 4 ya. Tentu 8. Selanjutnya 3/2 tambah 8/2 itu bisa kita jumlah menjadi 11/2. Oke, kita buatkan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya X, di mana X kurang dari 11/2. X itu bilangan real. Oke, nah ini yang saya katakan tadi untuk HP dari pertidaksamaan itu tak hingga ya. Kenapa dikatakan tak hingga? Contohnya yang ini kan X yang dibawa dari 11/2 itu semuanya memenuhi ya, itu semuanya memenuhi, itu tidak diragukan lagi karena kita sudah buktikan. Sini X kurang dari atau sama dengan berapa? 11/2. 11/2 itu kalau bilangan bulat yang terdekat itu berapa? 5 ya. 5 kalau dibulatkan ke bawah seperti itu. Kalau ke atas seperti yang dekat itu 6. Nah, ini kurang dari 11/2. Intinya nilai-nilai atau angka-angka yang dibawa dari ini selama dia bilangan real itu memenuhi ya. Tentu sangat tak terhingga. Nah, seperti itu. Kita pindah ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga ini kita lihat dulu bentuk soalnya. Nah, ini bentuk soalnya itu mirip dengan persamaan eksponen kemarin yang bentuk terakhir atau bentuk ke-7 kalau tidak salah. Ya, hanya membedakan di ini saja ya, di tandanya. Kemarin kan tandanya sama dengan, nah ini tandanya kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Nah, langkahnya bagaimana? Seperti biasa ya, seperti di sebelumnya kita harus menentukan dulu yang mana harus kita misalkan dengan suatu variabel tertentu ya, asalkan jangan variabelnya yang kalian gunakan X ya. Jadi harus cari variabel selain X, A, B, C, D, E, pokoknya terserah berapapun, asalkan jangan sampai variabelnya X. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat dulu. Kita tuliskan kembali soalnya. Nah, selanjutnya 9 pangkat X ini kita ubah dulu menjadi 9-nya ini menjadi 3/2 ya. 3/2. Nah, sehingga tapi pangkat 2-nya taruh di luar ya, taruh di luar ya. Di dalam itu hanya 3 pangkat X. Ya, supaya sama dengan ini nanti. Kurangi 10 kali 3 pangkat X tambah 3 kurang dari berapa? Kurang dari 10. Nah, di sini sudah kita dapatkan yang mana harusnya kita misalkan dengan suatu variabel lain. Nah, tentu yang ini ya, yang warna biru ini 3 pangkat X. Kita misalkan A ya, misalnya A. 3 pangkat X itu adalah A. Maka pertidaksamaannya menjadi bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, salah satu materi prasyaratnya itu harus tahu dulu ini ya, pertidaksamaan kuadrat. Oke.
Oke, nah selanjutnya kita selesaikan dulu ini pertidaksamaan kuadrat yang variabelnya A ini ya. Nanti terakhir baru kita ubah kembali ke variabel X. Lihat, kita faktorkan dulu ya, faktorkan yang ini. Ini tentu kalian sudah tahu semua bagaimana model pemfaktoran yang ini ya. Kan kalian sudah belajar persamaan atau pertidaksamaan kuadrat. Oke, ini kita bisa buat seperti ini ya. Masih ingat kalau dia ini, kalau A nya bukan 1, A nya kan 3 di sini, bukan 1 berarti ya. Maka di sini kita buatkan bagan 3A dengan 3A. Selanjutnya kita akan mencari bilangan yang akan kita isi di negatif 1 ini ya, sebelum negatif 1 tadi dengan negatif 9 ini ya. Kita cari angka yang pas, di mana angka tersebut memiliki kriteria kalau dikali itu hasilnya harus berapa? Harus ini ujungnya dikali A dengan C ini kita kali 3 kali 3 9. Maka kalau dikali harus menghasilkan berapa? Menghasilkan 9. Positif 9. Kalau dijumlah harus menghasilkan negatif 10. Negatif 10. Nah, angka yang pas itu ternyata negatif 1 dengan negatif 9. Coba kalau negatif 1 kali negatif 9 kan hasilnya positif berapa? Positif 9. Nah, kalau dijumlah negatif 1 tambah negatif 9 ya, tentu hasilnya negatif 10 ya. Cocok ya. Nah, seperti itu. Nah, baru kita cari TPO nya. Apa itu TPO? Titik pembuat 0 ya. Untuk pertidaksamaan kuadrat 3A kuadrat kurang 10A tambah 3 kurang dari 0. Kita cari dulu TPO nya. TPO nya gampang ya. Kalau di persamaan kuadrat itu sama dengan mencari akar-akarnya ya. Nah, ini kita karena dia negatif berarti nanti turun menjadi positif. Positif berapa? 1/3. Dan yang kedua ini 3A kurang 9 ini nanti jadi positif ya. Ingat kalau negatif di sini maka dia turun menjadi positif. Kalau ini negatif maka turun menjadi positif. 9/3. 9/3 itu kan berapa? Ya, 3. Nah, di sini kita dapat TPO atau titik pembuat 0 itu sebanyak 3 kemungkinan. 2 ya, ada 2 TPO-nya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita buatkan dulu garis selidik ya. Ingat itu garis selidik. Di garis selidik itu disitulah letak TPO yang kita dapatkan tadi, kita letakkan di garis selidik tersebut. Tadi kan TPO nya ada 2 yaitu 1/3 dengan 3. Kita masukkan di sini 1/3 dengan 3. Nah, jadi 2 TPO ini membagi 3 ya, membagi 3 wilayah pada garis bilangan. Ini misalnya wilayah 1, ini wilayah 2 tengah, ini wilayah 3. Berarti ada 3 ya. Ada 3 wilayah. Nah, kemudian kita tentukan titik yang akan kita uji ya. Titik yang akan kita uji bisa diambil pada daerah 1 atau pada daerah 2 atau pada daerah 3. Tapi biasanya itu ambil yang 0 ya. Tentu kalau kita 0-nya ambil supaya memudahkan angka-angkanya nanti ya. Nah, itu tujuannya. Nanti kalau 0 kita ambil berarti kita mengambil titik yang berada di daerah pertama. Yang kita ambil berada di daerah pertama. Nah, kita lihat memenuhi atau tidak. Lihat sini. Nanti A yang kita tentukan di sini kita substitusi pada ini ya. Pada pada pertidaksamaan setelah dimisalkan tadi. Bukan pertidaksamaan awal yang ini. Bukan yang ini ya. Tetapi yang ini. Nah, kita masukkan A-nya dengan yang kita tentukan tadi yaitu 0. Nah, ini untuk ruas kiri ya. Ini ada 0 kuadrat 0 kali 3 ya 0. Ini juga 10 kali 0 ya tentunya 0. Intinya
Di ruas kirinya itu nanti tersisa bilangan 3. Di 3. Nah, kita lihat hubungannya di sini katanya 3 kecil dari 0. Betul tidak itu 3 kecil dari 0? Iya, salah. Ada kan 3 kecil dari 0? Itu sesuatu pernyataan yang salah atau keliru. Nah, di sini mengindikasikan bahwa untuk daerah di mana 0 berada itu tidak memenuhi, karena pernyataannya salah ya, 3 kecil dari 0 berarti tidak memenuhi. Ini salah pernyataannya, 3 kurang dari 0 itu pernyataan yang salah. Nah, jadi untuk di mana letaknya titik 0 itu daerah di mana itu, maka dia TM atau tidak memenuhi. Nah, untuk selanjutnya tidak usah lagi menguji coba, kita langsung selalu berlaku ini ya. Kalau di ruas kiri itu TM ya, kalau di bagian kiri TM, maka yang berikutnya pasti MM atau memenuhi. Nanti di berikutnya lagi baru TM lagi, seperti itu ya. Nanti kalian coba sendiri. Jadi MM-nya itu atau yang memenuhi itu berada di daerah di antara sepertiga dengan 3. Selanjutnya yang di atasnya 3 juga tidak memenuhi. Selang seperti itu ya. Jadi TM, MM, TM. Atau kalau MM duluan berarti nanti berikutnya TM, baru diakhiri oleh MM kalau dia ganjil. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang memenuhikan di antara yang memenuhi di sini di antara berapa? Di antara sepertiga dengan 3 ini. Di antara sepertiga dengan 3. Maka kita tuliskan sini sepertiga kurang dari A ya, kurang dari 3. Oke, kita lanjut. Sepertiganya kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 1 ya. Sepertiganya kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 1. Nah, ini kelihatan basisnya sudah sama ya. Nah, jadi kalau basisnya sudah sama seperti ini A-nya tadi kan itu pemisahan dari 3X ya, maka kita kembalikan ke 3 pangkat X-nya itu nak ya, karena di sini yang akan kita cari batas-batas nilai X, bukan batas-batas nilai A. Maka sampai di sini harus kita kembalikan ke fungsi X ya, dengan variabel X. Ya, paham? Di sini A-nya kita ganti kembali atau kita ubah kembali menjadi 3 pangkat X. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini kan basisnya sudah sama semua ya, 3, 3, 3. Nah, kalau seperti itu maka kita tinggal menghubungkan apanya? Menghubungkan pangkatnya. Menghubungkan pangkatnya. Berarti di sini negatif 1 kurang dari X kurang dari 1. Nah, pertanyaan, kenapa tandanya tidak berbalik? Ini kan kecil dari, ini kecil dari, kecil dari, kecil dari. Intinya tandanya sama. Kenapa dia tidak berbalik? Ada yang bisa tahu jawabannya? Ya, itu dari A-nya. Karena A-nya di sini kan 3 ya. Nah, A-nya di sini adalah 3. A-nya 3 itu kan lebih dari 1. Iya, lebih dari 1. Maka tandanya di sini kita tidak balik. Adapun kalau misalnya A-nya di sini 1/3 atau 2/3 misalnya, intinya yang kalau lebih atau kalau dia kurang dari 1 maka tandanya itu harus dibalik. Ya, itu kalau dia kurang dari 1. Adapun kalau yang ini kan 3 besar dari 1 maka tandanya ikut. Ini kalau kecil dari, ini kecil dari, ini juga harus kecil dari. Oke, kita buatkan himpunan penyelesaian HP sama dengan X, di mana X itu berada di antara negatif 1 dan 1, dan X itu bilangan real. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk kalian pahami? Oke, demikian dulu untuk video kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di chat WA ya, atau di voice note juga boleh.